Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel media edukasi dan dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tutorial dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video dengan judul Cara Mendesain Pembelajaran e-Learning terbaru. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video selanjutnya. Mendesain pembelajaran e-learning. Seiring perkembangan zaman, juga dibarengi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme pembelajaran berbasis IT menjadi tak terelakkan. Konsep yang kemudian dikenal sebagai e-learning ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi atau konten maupun sistemnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran berbasis e-learning sudah menjadi suatu learning management system yang wajib diterapkan di berbagai satuan pendidikan formal maupun non-formal. Dengan begitu, e-learning bukan lagi menjadi hal yang baru dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Kecenderungan untuk mengembangkan e-learning semakin terlihat sejalan dengan perkembangan di bidang teknologi. Bahkan pembelajaran berbasis e-learning ini pada satuan pendidikan formal di Indonesia kemungkinan besar kedepannya akan lebih masif diterapkan dan bukan lagi menjadi alternatif pembelajaran. Pentingnya e-learning bukan hal yang tidak mungkin jika kita kaitkan dengan bidang-bidang lain selain bidang pendidikan. Pada bisnis misalnya, perusahaan cenderung memasarkan produknya lewat bantuan internet atau dengan kata lain berbasis online. Perusahaan masa kini sudah jarang sekali ditemukan melakukan pemasaran produk melalui banner atau baliho yang biasanya tersebar di setiap penjuru kota. Artinya, e-learning ini merupakan suatu konsep yang menjanjikan dalam memberikan pengaruh besar pada setiap bidangnya. Kiranya sekolah di era sekarang ini mayoritas memiliki website pembelajaran atau seminimalnya website resmi sekolah, karena mengingat kebanyakan orang akan cenderung mengakses informasi lewat internet terlebih dahulu ketimbang langsung mendatangi lembaga pendidikan itu sendiri. Paradigma ini sekaligus membuat para orang tua atau wali murid khususnya dituntut untuk melek teknologi. Hal ini berkaitan dengan akses informasi sekolah melalui internet dan agar dapat membimbing anak-anak yang belajar secara online. Efektivitas e-learning. Program e-learning yang efektif dimulai dengan perencanaan dan terfokus pada kebutuhan bahan pelajaran dan kebutuhan peserta didik. Teknologi yang tepat hanya dapat diseleksi ketika elemen-elemen ini dimengerti secara detail. Elemen yang utama tentunya peserta didik sebagai seorang pembelajar. Untuk belajar dengan sukses maka perlu didukung oleh keadaan lingkungan yang baik.
menumbuhkan motivasi, maupun mengelola pemikiran kritis dan analisis, serta memaksimalkan berbagai sumber belajar yang tepat. Dalam konteks pembelajar e-learning, peserta didik dituntut untuk menjadi seorang yang terbuka atas berbagai informasi dan pengetahuan, dapat mengakses berbagai pengetahuan dengan keterampilan daya analisis dan berpikir kritis, sehingga tidak salah dalam mendapatkan suatu informasi atau pengetahuan. Bagi guru, tentunya harus dapat mengembangkan minat peserta didik terhadap teknologi. Hal ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Guru yang mungkin kurang melek dengan teknologi harus mengupayakan pembelajaran e-learning yang dapat sesuai dengan kondisi yang ada. Dua lembaga atau satuan pendidikan. Kesuksesan pembelajaran e-learning juga tidak jauh dari peran lembaga atau satuan pendidikan. Salah satu satuan pendidikan bertanggung jawab dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memahami keterbutuhan pembelajaran masa kini. Lembaga atau satuan pendidikan harus berupaya memberikan fasilitas belajar yang lebih variatif di masa pandemi ini, misalnya dengan menyediakan platform belajar untuk membutuhkan pembelajaran secara online. 3 fasilitator. Fasilitator dalam hal ini adalah guru. Guru tentu harus sudah siap lewat awal ketimbang peserta didik dalam konteks pembelajaran e-learning, mulai dari memahami konsep, merancang, merumuskan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berkompetensi pedagogik, tentunya guru harus pintar-pintar dalam merencanakan metode dan strategi pembelajaran. Seperti apa yang layak untuk pembelajaran e-learning tersebut. Hal demikian dimaksudkan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif. Peserta didik dapat menyerap ilmu dari sajian materi atau bisa juga dari pengelolaan tool, fitur, dan menu dalam pembelajaran e-learning. 4. Staf penunjang. Kebanyakan kesuksesan program e-learning ini berhubungan juga dengan penunjang fungsi-fungsi pelayanan seperti registrasi peserta didik, penyampaian materi pembelajaran, penjagaan copyright, penjadwalan, pemrosesan laporan, pengelolaan sumber daya teknis, dan lain sebagainya. Staf penunjang ini merupakan kebutuhan utama untuk menciptakan keadaan sehingga program atau kegiatan e-learning tetap ada pada jalur yang sesuai. 5. Administrator. Administrator e-learning yang efektif bukan hanya sekedar memberikan ide, tapi juga perlu bekerja sama dengan dan membuat suatu konsensus dengan para pengembang pengambilan keputusan, dan pengawas. Mereka dalam hal ini harus bekerja sama dengan personal teknis dan staf penunjang. Meyakini bahwa sumber daya teknologi perlu dikembangkan secara efektif untuk keperluan tujuan akademik ke depannya. Lebih penting lagi jika kemudian di dalam mengelola suatu akademik perlu merealisasikan bahwa kebutuhan dan kesuksesan seperti peserta didik merupakan tanggung jawab yang utama. Strategi e-learning.
Strategi yang diterapkan dalam pembelajaran e-learning diharapkan dapat meningkatkan daya serap dari mahasiswa atau materi yang disajikan, mulai dari meningkatkan prestasi aktif, kemampuan belajar mandiri, meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi, dan lain sebagainya. Untuk mencapai hal-hal tersebut dalam pengembangan aplikasi e-learning, perlu memperhatikan pada materi yang ditampilkan harus menunjukkan penyampaian informasi yang benar-benar secara relevan. Materi dari pendidikan dan pelatihan dapat diambil dari sumber-sumber yang valid dan dengan teknologi e-learning tentunya. Materi dapat diproduk berdasarkan sumber dari teknik tenaga ahli. Misalnya, tampilan video digital dengan memperlihatkan seorang ahli mekanik yang menunjukkan bagaimana cara memperbaiki suatu bagian dari mesin mobil. Dengan animasi 3 dimensi dapat ditunjuk bagaimana cara kerja dari mesin otomotif 2 langkah tersebut. Terdapat beberapa strategi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dengan menggunakan teknologi e-learning. Strategi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, learning by doing. Simulasi belajar dengan melakukan apa yang hendak dipelajari. Misalnya simulator penerbangan, flight simulator, di mana seorang calon penerbangan dapat dilatih untuk melakukan suatu pesawat tertentu seperti ia berlatih dengan pesawatnya. 2. Incident learning, artinya mempelajari suatu acara tidak langsung, tidak semua hal menarik untuk dipelajari. Oleh karena itu, dengan strategi ini seorang peserta didik dapat mempelajari sesuatu melalui hal yang lebih menarik. Dengan begitu diharapkan informasi yang sebenarnya dapat diserap secara tidak langsung. Misalnya mempelajari geografi dengan cara melakukan perjalanan maya ke daerah-daerah wisata. 3. Learning by reflection, mempelajari suatu dengan mengembangkan ide atau gagasan, tentunya subjek yang hendak dipelajari. Peserta didik didorong untuk mengembangkan suatu ide atau gagasan suatu informasi yang telah disampaikan. Kemudian aplikasi akan mendengarkan dan memproses informasi tersebut untuk kemudian diberikan informasi berdasarkan masukan dari peserta didik. 4. Cashback learning, mempelajari suatu berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi mengenai subjek yang hendak dipelajari. Peserta didik dalam hal ini dapat mempelajari suatu materi dengan cara menyerap informasi dari satu narasumber ahli tentang kasus-kasus yang telah dipelajari pada materi tersebut. 5. Learning by exploring, artinya mempelajari suatu dengan cara melakukan eksplorasi terhadap subjek yang hendak dipelajari. Peserta didik dalam hal ini didorong untuk memahami suatu materi dengan cara melakukan eksplorasi mandiri atas materi tersebut. Mempelajari suatu dengan cara menetapkan suatu sasaran yang hendak dicapai. Yang berikutnya, peserta didik diposisikan sebagai seorang harus mencapai tujuan atau sasaran. Dan tentunya aplikasi harus menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam melakukan hal tersebut. Sahabatku, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe
like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.